Setahun telah berlalu. Kini Kania dan Revan terlihat amat bahagia dengan dua buah hati mereka yang sudah semakin besar tersebut. Tidak sampai di situ saja, kini Dava dan Davira sudah bisa berjalan dan juga bisa mulai memanggil dirinya dan sang suami dengan panggilan mama dan papa. Tentu saja hal itu benar-benar anugerah besar bagi Kania dan Revan. Pagi hari ini, semuanya diawali dengan kepanikan yang luar biasa. Sebenarnya bukan semuanya, tapi hanya Revan saja. Pria itu saat ini sedang khawatir melihat wajah istrinya yang terlihat pucat pasi. "Mas, tolong ambil minyak kayu putih dong," pinta Kania dengan suara lemah. Revan bergegas mengambil benda yang diminta istrinya. Untunglah kedua anaknya itu masih terlelap tidur. Biasanya mereka akan bangun sekitar jam 8 pagi. Revan menyerahkan sebotol minyak kayu putih tersebut pada istrinya. Kania mengambil botol kecil tersebut, ia menggosoknya di sekitar perut dan juga tengkuknya, tak lupa pula ikut menghirup aroma tersebut, berharap rasa pusing yang ia rasakan bisa berkurang. Revan sebagai seorang suami, langsung cepat tanggap. Ia langsung mengambil posisi di belakang sang istri. Mulai memberikan pijatan lembut di punggung wanita itu. Tadi pagi saat dirinya tengah terlelap tidur, istrinya terus-menerus menggoncang tubuhnya. Setelah kesadarannya penuh, ia terkejut mendengar suara isak tangis yang berasal di bibir istrinya. "Kamu kenapa?" tanyanya yang langsung merubah posisinya jadi duduk. "Aku pusing banget, Mas," jawab Kania tanpa membuka mata. Dunia rasanya seakan berputar begitu ia membuka mata. Untuk pertama kalinya ia melihat sang istri yang mengeluh rasa sakit sampai menangis seperti itu. "Kita ke dokter sekarang," ucap Revan yang mendadak khawatir dengan kondisi sang istri. Kania menggeleng, masih dengan mata yang tertutup. Revan yang tak tega melihat istrinya yang sepertinya sangat sakit tersebut, langsung membawa wanita itu ke dalam dekapannya. Dipijatnya dengan lembut kepala sang istri, tak lupa juga menghujani beberapa kali kecupan di sana. "Sakitnya di mana, tanya pria itu lembut. Kania tidak menjawab, yang terdengar hanyalah isak tangis wanita itu. Revan yang bingung apalagi yang harus ia lakukan, memilih untuk terus memberikan pijatan saja. Perlahan Kania membuka matanya, dunia masih berputar di matanya, namun tidak seperti tadi. "Kamu kenapa?" tanya Revan lembut. "Nggak tahu," jawab Kania pelan. "Sayang, apa perlu kita ke rumah sakit?" tanya Revan sembari tangannya terus memijat wanita itu. "Nggak perlu, Mas. Mungkin ini cuma masuk angin biasa," jawab Kania sembari menyesap teh hangat yang dibuatkan suaminya. Revan menghela napas, ia benar-benar khawatir dengan kondisi sang istri. Tapi, ia juga tak mau memaksa jika wanita itu sendiri menolak. Terus-terusan dipijat, Kania jadi merasa mual. Wanita itu langsung menyingkirkan tangan suaminya, kemudian berlari masuk ke dalam kamar mandi karena merasa sudah tidak tahan lagi. Revan yang melihat istrinya berlari, langsung segera menyusul wanita itu. Begitu sampai di depan pintu kamar mandi, ia dapat melihat sang istri yang tengah berusaha mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam perutnya. Dengan sigap pria itu menghampiri sang istri, memijat tengkuk wanita itu, sehingga membuat Kania semakin mengeluarkan isi perutnya. Namun, karena memang semalam tidak ada satupun makanan yang masuk ke dalam perutnya, jadi tidak ada yang keluar. Yang ada hanya cairan bening. Tanpa rasa jijik Revan membersihkan mulut istrinya menggunakan telapak tangannya sendiri. Mengambil tisu, kemudian membersihkan di sudut-sudut bibir wanita itu. "Kita ke rumah sakit, ya," bujuk Revan dengan lembut. Kania diam, wanita itu tidak menjawab ucapan suaminya. "Mas, ini tanggal berapa?" tanya Kania dengan lemah. Entah kenapa ia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya saat ini.
Entah tebakannya ini benar atau tidak, tapi sepertinya ini bukanlah masuk angin biasa. Tanggal 14, jawab Revan. Pria itu terdiam sejenak, tapi sedetik kemudian ia mulai connect dengan maksud sang istri. Kamu bulan kemarin ada datang bulan nggak? Tanya Revan dengan raut wajah penasarannya. Kania meringis, ingat betul bulan kemarin ia tidak kedatangan tamu bulanannya. Bisa-bisanya ia lupa dan baru ingat sekarang. Siklus menstruasinya memang tidak teratur, kadang di awal bulan, kadang juga di akhir bulan, sehingga membuatnya tidak pernah ambil pusing akan hal itu. Tapi, ini sudah lewat 2 minggu. Sebelumnya ia tidak pernah seperti ini. Melihat istrinya yang menggeleng, kedua mata Revan langsung membola. Apa mungkin istrinya tengah hamil sekarang? Sayang, apa mungkin kamu? Tolong belikan tes pack, Mas. Buruan. Belum selesai Revan menyelesaikan ucapannya, Kania lebih dulu memotong. Mendengar perintah istrinya, Revan dengan segera mengangguk. Tapi, kamu gak apa-apa ditinggal sendirian? Tanya Revan yang sedikit ragu meninggalkan istrinya seorang diri. Takutnya kedua bayinya bangun dan menangis. Gak apa-apa, udah buruan sana, perintah Kania lagi. Revan dengan segera menuruti permintaan istrinya. Disambarnya kunci mobil, lalu segera keluar dengan sedikit berlari. Begitu sampai di apotek, Revan langsung membeli barang sesuai permintaan sang istri. Sengaja ia membeli 2 benda tersebut, untuk memastikan jika hasilnya benar-benar akurat. Setelah selesai membeli tes pack, Revan langsung tancap gas kembali ke rumah. Baru saja sampai ruang tamu, suara bayi pecah, bahkan terdengar sampai telinga pria itu. Revan bergegas menuju kamar, ini yang ia takutkan. Ditambah kondisi istrinya sedang tidak memungkinkan untuk mengurus twins. Mas, panggil Kania lemah begitu melihat suaminya. Astaga, sayang. Sini mas bantuin. Revan langsung mengambil alih tugas sang istri. Rupanya Davira pup, membuatnya merasa tidak nyaman dengan pamper tersebut. Sana kamu coba tes, perintah Revan menyerahkan kresek yang berisi alat yang diminta. Setelah istrinya masuk ke dalam kamar mandi, Revan dengan telaten membuka pamper sang putri, kemudian membersihkannya. Sengaja Revan tidak memasang kembali pamper yang baru karena putra dan putrinya itu belum mandi. Revan mengambil botol susu ASI yang memang sudah disediakan istrinya. Kania sengaja memompa ASINya, kemudian disimpan untuk cadangan jika di malam hari ia tidak bangun dan suaminya yang malah mengurus twins. Aduh anak papa lapar, ya? Tanya Revan pada putra dan putrinya. Dava juga sudah bangun, tapi jagoannya itu memang jarang menangis, biasanya hanya saat pup dan lapar. Papa, apar, celoteh Dava menirukan ucapan Revan barusan. Revan tersenyum senang mendengar putranya memanggil dirinya dengan sebutan papa. Revan memberikan kedua anaknya ASI tersebut setelah dirasa hangatnya pas. Melihat Davira yang begitu lahap meminumnya, pria itu jadi senyum-senyum sendiri. Davira memang memiliki pipi yang sangat cabi, bahkan neneknya sering menyebutnya dengan panggilan bayi bakpao. Sementara Dava, tidak secabi tewinnya. Aduh, anak papa kayaknya kelaparan banget deh, ucap Revan, lalu dengan gemesnya mencium pipi Davira. Entar makin embul lo kamu sayang. Mas. Saat sedang asik bermain dengan anak-anaknya, tiba-tiba ia mendengar ada yang memanggilnya. Pria itu langsung mengalihkan pandangannya ke arah suara. Gimana? Tanya Revan menatap sang istri lekat-lekat. Kania tidak menjawab, melainkan menyodorkan 2 benda yang tadi ia gunakan. Revan mengambil tes pack tersebut. Pria itu terdiam melihat 2 garis merah yang sangat jelas terlihat. Bi berarti kamu hamil?
Tanya Revan yang tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Kania mengangguk. Mendadak wanita itu melau, ia lantas menangis di dalam dekapan sang suami. "Lo, kamu kenapa nangis? Bukannya ini berita bahagia?" Tanya Revan yang justru heran dengan respons istrinya. "Kamu ngegeak marah?" Tanya Kania setelah melepas pelukan tersebut. "Marah? Kenapa harus marah? Mas, ngurus dua aja kita itu keteteran, loh. Kamu yakin sanggup sampai ngurus lebih dari dua? Aku takutnya kamu gak ada waktu untuk istirahat karena sibuk ngurus anak-anak." Baru Revan paham apa yang membuat istrinya jadi sedih. Dengan gemesnya Revan menangkup kedua pipi istrinya, kemudian mengecup bibirnya singkat. "Sayang, kamu dengar baik-baik, ya? Mau gimana pun aku disibukkan sama anak-anak. Rasa yang begitu capek itu mendadak hilang lo begitu ngeliat mereka ketawa. Apalagi waktu manggil aku papa. Aku gak munafik yang bakal bilang kalau ngurus bayi ini menyenangkan. Karena faktanya beberapa situasi justru bikin aku kesal. Tapi, kamu harus ingat, Tuhan mempercayakan mereka untuk lahir dan dirawat oleh kita berdua. Bukannya kita berdua yang dulu berdoa bahkan memohon sama Tuhan. Sekarang Tuhan menjawab doa kita, loh. Bahkan ngasih ke kita berkali-kali lipat. Yang harus kita lakukan itu bersyukur. Tuhan itu adil, bahkan sangat adil. Aku gak mungkin marah sama kamu, sementara yang kamu kandung itu benih aku. Kecuali kalau benih orang lain, mungkin aku bakal ngamuk, kekeh Revan sengaja menciarkan suasana. Percaya deh, we can handle it. Kania tersenyum haru, wanita itu kembali memeluk suaminya. Padahal ia sempat takut Revan marah tadinya. "Makasih ya udah mau mengandung anak aku. Maaf, selama 9 bulan ke depan kamu bakal direpotkan nantinya," ucap Revan lembut. Kania terkekeh mendengar ucapan suaminya. Namun, drama kecil itu harus terhenti kala suara tangisan kembali terdengar. Rupanya Vira mulai kembali menangis. "Ya udah, kamu tiduran aja di kasur, aku mau mandiin twins dulu," perintah Revan sembari menuntun istrinya. "Biar aku bantuin," tawar Kania yang merasa tak tega jika suaminya mengerjakan pekerjaan tersebut sendirian. Revan menggeleng pelan. "Kondisi kamu lagi lemah sayang. Aku takutnya nanti kamu sama anak kita kenapa-napa. Lagian, aku jago kok urusan mandiin anak." Kania kembali memeluk suaminya dengan manja. Ini yang ia suka dari Revan, pria itu pandai merangkai kata-kata sehingga tidak menyakiti perasaannya. Ia merasa bahagia karena pria itu juga mengkhawatirkan dirinya, tidak hanya anak yang ada di dalam perutnya. "Kok bisa-bisanya ya di dunia ini ada laki-laki kayak kamu?" celetuk Kania. "Emangnya aku kenapa?" tanya Revan balik. "Bisa-bisanya kamu punya paket komplit. Kamu tahu, kamu tuh menurut aku suami sekaligus ayah yang benar-benar sempurna. Di tengah kesibukan kamu nyari nafkah, tapi kamu gak lupa buat nyeningin aku dan ambil alih tugas ngurus anak-anak. Aku heran, kira-kira mama mertua aku dulu ngidam apa sih sampai ngelahirin sosok yang sempurna kayak kamu?" Detik itu pula Revan meleleh mendengar pujian istrinya yang menurutnya berlebihan. Kali ini Kania benar-benar sukses membuatnya baper. Padahal ia tahu betul Kania adalah sosok yang sangat-sangat jarang bisa memberikan pujian. "Aku juga bersyukur bisa dapatin istri langka kayak kamu," ucap Revan. "Kenapa? Aku sosok yang sempurna juga, ya?" tanya Kania yang mulai percaya diri. "Kata siapa?" tanya Revan. "Maksud aku tadi, aku bersyukur karena dapat istri matre kayak kamu. Setidaknya aku punya alasan buat kerja keras supaya kamu gak ninggalin aku nantinya." Kania mengerucutkan bibirnya mendengar alasan suaminya. Sudah percaya diri tadi, tapi malah dihempaskan dengan kenyataan.
Kap. Bercanda sayang, kekeh Revan setelah melayangkan kecupan lembut di bibir sang istri. Ya udah, aku mau mandiin anak-anak dulu, ya. Kamu jangan rindu, karena rindu itu berat, biar aku aja. Idih. Kania menatap geli suaminya. Sepertinya penyakit somplak pria itu mulai kambuh. Revan terkekeh, pria itu dengan segera membawa kedua anak-anaknya ke dalam kamar mandi, kemudian mulai memandikan putra dan putrinya itu. Sayang, anak-anak katanya mau berenang, teriak Revan dalam kamar mandi. Kamu jangan ngadi-ngadi, Mas. Balas Kania tak kalah kerasnya. Saat ini Kania tengah mengelus perut ratanya. Kembali ada kehidupan lagi di dalam perutnya. Selesai memandikan kedua bocahnya, Revan langsung meletakkan anak-anaknya tersebut di tempat khusus. Dengan lembutnya ia mengelap dan mengeringkan tubuh putra dan putrinya. Tak lupa juga menabur pupur di tubuh mereka. Meskipun Dava laki-laki, tapi istrinya mewanti-anti untuk dipupur juga. Agak heran sebenarnya, mengingat dia laki-laki. Tapi, begitu mendengar cerita ibunya, rupanya sewaktu bayi ia juga selalu dipupuri, bahkan sampai cemong. Wow, anak papa udah harum banget. Mama papanya aja belum mandi, loh, kekeh Revan. Senyum Revan semakin mengembang kala respons kedua anaknya itu justru tertawa. Papa, celoteh Davira. Mau apa? Mau cium? Tanya Revan pada putrinya. Namun, respons Vira hanya mengulang kalimat yang sama terus-menerus. Ya udah, mata genitnya mana? Tanya Revan pada putrinya. Davira ini memang pandai menunjukkan mata indahnya. Begitu diminta, wanita itu akan mengerjap-ngerjapkan matanya lucu. Benar saja. Vira langsung menunjukkan mata genitnya, yaitu mengerjapkannya berkali-kali. Tawa Revan seketika berderai. Pria itu langsung menatap sang istri. Sayang, anak aku kok genit banget sih? Tanya pria itu menatap istrinya. Aku juga nggak tahu. Sumpah bukan sifat aku banget, Mas. Aku juga heran, masih kecil aja dia udah genit, gimana kalau gedenya coba? Revan mengiyakan ucapan istrinya. Dirinya pun heran dengan tingkah laku sang putri. Mas, panggil Kania yang langsung dibalas Revan. Gimana kalau misalnya anak kita udah gede nanti, terus ada cowok yang sifatnya kayak kamu datang ngapelin Davira? Tanya Kania yang sengaja iseng. Pertama-tama aku bakal potong kakinya, terus robek mulutnya, jawab Revan sekenanya. Tawa berderai dari bibir Kania. Entahlah, merasa lucu saja dengan jawaban sang suami. Kenapa gitu? Bukannya kamu cowok yang sempurna, ya? Tanya wanita itu lagi. Aku nggak rela putri aku diambil orang. Biar aja dia hidup sama aku selama-lamanya. Lagian kamu lupa atau gimana? Waktu pacaran, aku nggak alim-alim banget. Bahkan aku pernah lo nyium dia. Dan aku nggak rela kalau putri aku dapat cowok yang punya sifat buruk kayak aku dulu. Pokoknya kalau mau ngapelin putri aku, dia harus suci alias nggak pernah nyentuh dan nyium cewek, ucap Revan penuh ketegasan. Lagian, kalau sampai tuh cowok bikin masalah dan ngajak-ngajak putri kita, sama kayak yang aku lakuin ke kamu, mungkin bakal aku mutilasi tuh cowok. Pokoknya aku nggak rela. Kania tersenyum mendengar alasan suaminya. Sebenarnya ia heran, kenapa ada banyak pria yang suka menyakiti wanita. Namun begitu sudah jadi orang tua dan memiliki putri, mereka justru tidak rela jika putri mereka dapat laki-laki yang memiliki sifat sama seperti mereka sendiri. Selesai memasang pakaian kedua anaknya, Revan langsung meletakkan mereka berdua di atas kasur. Kania langsung saja menyerbu mereka, menghujani banyak sekali kecupan di sana. Kalian bakal punya adek, loh, ucap Kania pada anak-anaknya.
Sayang, kamu mandi gih. Abis itu kita ke rumah sakit. Periksa sekaligus minta vitamin sama dokter, perintah Revan dengan lembut. Oh, iya, kamu bisa mandi sendirian, kan? Atau perlu bantuan? Kania tersenyum tipis, wanita itu mengangguk. Aku masih sanggup kok mandi sendiri. Kamu jaga anak-anak aja, lihat tuh si Dava merangkak ke sana kemari. Revan mengangguk. Begitu istrinya sudah masuk ke dalam kamar mandi, ia langsung meletakkan kedua anaknya dan mengambil beberapa mainan. Untunglah hari ini weekend, jadi ia tidak bekerja. Revan membantu putrinya yang kesusahan untuk berjalan. Dengan perlahan ia menuntun sembari memegang kedua tangannya. Sementara Dava sibuk memainkan mobil-mobilan yang ada di sekitarnya. Anak papa jago banget sih, udah bisa jalan, ucap Revan yang begitu bahagia dengan tumbuh kembang anak-anaknya. Sepertinya Davira mulai kelelahan, gadis cilik itu memilih mengganggu kembarannya, yaitu dengan merebut mainan yang berada di genggaman Dava. Membuat pria kecil itu sontak menangis. Astaga, kamu jahil banget sih sayang. Revan geleng-geleng melihat putrinya yang justru tertawa melihat kembarannya menangis. Mas, aku udah mandi. Sana gantian, nanti biar aku yang jaga anak-anak, ujar Kania begitu keluar dari dalam kamar mandi. Revan menatap istrinya sebentar. Agak panas dingin melihat istrinya yang hanya menggunakan handuk pendek. Tapi, mana mungkin ia minta jatah pagi-pagi. Semenjak ada anak, mereka berdua tidak pernah bercinta di pagi hari. Revan bergegas masuk ke dalam kamar mandi begitu sang istri sudah selesai berpakaian.